Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman kapanpun melihat video ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan dua orang teman saya akan mempresentasikan tentang pilihan dan wacana analisis. Ini merupakan bagian keempat dari buku James Polgy, yaitu Introducing Discourse Analysis from Grammar to Society, atau memperkenalkan analisis wacana dari tata bahasa ke masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Felicia Zalfa Cantika. Yang kedua ada Salsabila Chandra Kirana. Maaf, ini ada sedikit typo. Dan yang ketiga ada Naila Fadila. Kalau begitu, saya langsung saja memulai pembahasan kita yang pertama. Yang pertama ada satuan ide dan intonasi. Bab ini dikhususkan untuk bagaimana cara intonasi kita menyuarakan apa yang kita katakan dan tata bahasa mengatur pilihan yang dibuat oleh pembicara. Pilihan-pilihan ini pada gilirannya menjadi dasar bagaimana pendengar menafsirkan apa yang dikatakan pembicara dan mengapa mereka mengatakannya. Ada contoh yang diambil dari sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang anak asal Afrika Amerika yang berusia 7 tahun pada sharing time di sekolah. Ini ada pada bukunya Ji pada tahun 2015. Setiap semburan ucapan adalah satu klausa panjang, kecuali 2 dan 5 di mana anak telah melepaskan bagian dari klausa untuk keluar sendiri, atau unit ide anak-anak cenderung lebih pendek daripada seorang dewasa. Setiap semburan adalah satu unit ide dan setiap semburan berisi satu ide. Dan kita akan lihat masing-masing memiliki satu tekanan fokus. Yang pertama nanti ada kait di atas tangga, terus ayah saya menjemput saya terjebak di HUT, di atas sana, dan lain sebagainya. Kita membuat perbedaan antara dua jenis intonasi dalam sebuah ide. Pertama, adanya informasi yang relatif baru dan relatif tidak dapat diprediksi. Saya akan menyebutkan informasi baru. Kedua, saya menyebutnya informasi baru, sorry. Dan yang kedua, ada informasi bahwa sudah diketahui atau diprediksi. Saya menyebutnya sebagai informasi lama. Jadi, informasi baru itu adalah sesuatu yang relatif baru yang sifatnya itu tidak bisa diprediksi, sementara informasi lama itu udah diketahui dan diprediksi oleh orang-orang. Nah, selanjutnya ada pilihan. Ketika kita menggunakan bahasa sebagai sebuah prinsip penting, pilihan dalam beroperasi, prinsip ini mengatakan apa yang kita katakan mendapatkan banyak manfaatnya, makna dari apa yang kita katakan dan apa yang tidak kita katakan. Bagaimana speaker atau pembicara menghasilkan unit ide dan di mana mereka menempatkan tekanan fokus di dalamnya. Keduanya adalah pilihan yang dapat dibuat dengan cara yang berbeda. Dalam menulis, unit ide tentu saja tidak didasarkan pada tekanan dan intonasi unit, tetapi pada klausa. Nah, klausa ini biasanya, tetapi sifatnya nggak selalu, lebih kayak cenderung biasanya gitu, mengungkapkan unit ide dasar secara tertulis. Namun, ada banyak bukti bahwa pembaca diam-diam mengucapkan kata-kata tertulis di kepala mereka saat mereka membaca, yaitu mengaktifkan bagian fonologis otak mereka. Dan dalam pengertian ini, pembaca menambahkan kembali kontur intonasi, sementara penulis yang baik mencoba membimbing proses ini sehingga mereka mempertahankan beberapa kontrol atas makna dari apa yang mereka telah tulis.
Ini merupakan pendapat dari De Haene pada tahun 2009 dalam Seiwitz pada tahun 2005. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya masih di ranah pilihan juga. Ada yang pertama ada topik komentar. Topik komentar ini pilihan tata bahasa untuk informasi apa yang harus ditegaskan dan apa yang harus berasumsi menetapkan kontrak sosial antara penulis dan pembacanya. Nah, pembaca di sini seharusnya menanggapi setiap komentar atau ketidaksetujuannya terhadap informasi yang ditegaskan dan hanya menerima informasi yang diasumsikan begitu saja. Selanjutnya ke 4.4. Di sini masih di pilihan juga, yaitu agen. Agen di sini berarti dia adalah disebutnya sebagai aktor ya. Di sana adalah cara bagaimana dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan seorang agen, bahkan ada hadiahnya. Misalnya seorang penulis dapat mengatakan seorang prostators ya atau agen berlumuran darah seorang nasionalis kulit putih atau seorang nasionalis kulit putih berlumuran darah, suara pasif formulirnya. Di mana penulis tidak menyebutkan agen, baik karena penulis tidak tahu siapa yang melakukannya atau tidak ingin mengatakannya. Selanjutnya 4.5 diasumsikan, ditegaskan. Pembaca di sini adalah seharusnya menanggapi setiap komentar atau ketidaksetujuannya terhadap informasi yang ditegaskan dan hanya menerima informasi yang diasumsikan begitu saja. Jadi dalam kasus ini yang pertama ada pembaca seharusnya setuju atau tidak setuju dengan seorang nasionalis kulit putih yang berlumuran darah di hari Sabtu dan mengambil sambil menghadap memprotes di rapat umum untuk Donald Trump begitu saja. Jadi sementara pembaca mungkin bertanya seberapa parah itu dia benar-benar terluka atau apakah itu kecelakaan atau dilakukan dengan sengaja. Pembaca tidak seharusnya menanyakan hal-hal seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya adalah 4.6. Kita akan membahas bagaimana kita membuat dan menafsirkan pilihan. Sebagai analis wacana, kita biasanya berasumsi dalam kasus seperti ini bahwa kedua penulis dan pembaca tahu bahasa Inggris dan tahu bahasa sosial dan konvensional sosial yang digunakan untuk pelaporan berita. Penulis memanfaatkan pengetahuan linguistiknya dan pengetahuannya tentang konvensi pelaporan berita, sadar dan tidak sadar untuk membuat pilihan tentang bagaimana menulis apa yang dia tulis. Pembaca harus menggambarkan pada mereka pengetahuan linguistik dan pengetahuan tentang pelaporan berita untuk bertanya pada diri sendiri mengapa dia menulis kalimat seperti yang dia lakukan, dan tidak banyak cara lain yang mungkin dia miliki. Hal lain yang biasanya kita asumsikan adalah bahwa penulis dan pembaca sama-sama berbagi pengetahuan sosial. Di sini pengetahuan tentang hal-hal seperti nasionalisme kulit putih, Donald Trump, dan pengejarannya serta pemilihannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Pembaca harus bertanya pada dirinya sendiri, sadar atau tidak sadar, perspektif apa tentang realitas yang coba diungkapkan oleh penulis ini secara linguistik. Itu adalah pembaca yang harus membangun di kepala mereka model tertentu atau perspektif pada kenyataan. Berdasarkan bagaimana penulis memilikinya, menulis apa yang dia tulis. Selanjutnya, 4.7. Oke. Orang asing. Salah satu strategi yang sangat digunakan bagi analisis wacana adalah mencoba membuat asumsi linguistik sosial dan budaya yang kita anggap aneh. Skolovsky 1965. Ini berarti bahwa kita mencoba melihat asumsi-asumsi ini secara terbuka dan dari perspektif yang dapat membuat mereka tampak aneh
dan berharga memikirkan hal baru. Kita bisa menyebutnya teknik pembuatan yang aneh, dan salah satu cara yang baik untuk melihat dalam teknik ini adalah mempelajari cara orang menavigasi dengan kata-kata dan praktik sosial dan budaya yang kita. Tetapi bukan mereka adalah orang dalam atau sebaliknya, agar orang luar mempelajari kita sebagaimana orang dalam. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Semoga dapat diterima dengan baik materi yang kami sampaikan dan semoga bisa dimaklumi segala kekurangan dalam presentasi kami barusan. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini juga jangan lupa untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan lainnya dari buku Introducing Discourse Analysis dari James Paul G yang dipresentasikan oleh teman kelas kami yang lainnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.